Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Yatin Mukti. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana menganalisis traffic malware menggunakan Wireshark di Kali Linux atau malware traffic analysis ya. Sebelum kita menganalisis, saya sudah punya sebuah file yang akan kita analisis. Nah, ini traffic analysis exercise.pcap. Ini salah satu contoh file ya yang akan kita analisis, dan file ini saya download di malwaretrafficanalysis.net. Ini ada sampel file yang untuk dianalisa. Oke, pertama-tama kita buka Wireshark terlebih dahulu. Dan sudah terbuka. Selanjutnya kita menuju ke menu file, open. Nah, tadi saya naruh filenya di download. Nah, ini PHP. Ini sebelumnya berbentuk zip ya. Saya ekstrak terlebih dahulu. Ini .pcap, klik open. Nah, sudah terbuka. Selanjutnya kita menuju ke menu statistik. Nah, di sini kita akan mengubah filter tampilan kolom ini ya, teman-teman. Kalian juga bisa menuliskannya di sini, apply display filter, atau menuju ke statistik. Nah, di sini saya akan menampilkan HTTP ya, dengan cara protokol hierarki. Kita pilih hypertext transfer protocol, klik kanan, apply as filter, selected. Nah, sudah terbuka, atau enggak kita ketik saja di sini. Tadi kan tampilnya begini, kita klik HTTP terus enter. Nah, sama saja. Nah, di sini saya akan menggunakan filter http.request. Enter. Nah, selanjutnya kita yang akan kita analisa apa saja sih. Nah, di sini ada beberapa yang harus kita analisis, yaitu yang pertama, what are the infected files, download are their hashes. Yang kedua yaitu what is URL atau domain of the infected site. Selanjutnya, what is the IP address of infected website. Selanjutnya, what is the IP address of infected machine. Selanjutnya, what is the hostname of infected machine. Dan yang terakhir yaitu what is the MAC address of infected website. Nah, di sini http.request sudah terbuka. Nah, selanjutnya kita akan mengubah beberapa tampilan kolom untuk mempermudah kita dalam menganalisa ya. Di sini saya akan menampilkan host name-nya ya. Dengan cara kita klik kanan, apply as column. Nah, di sini muncul hostname-nya ya, www.ping.com, dan masih banyak lagi. Nah, untuk selanjutnya saya akan mengubah tampilan kolom, menambahkan beberapa kolom dengan cara klik kanan, kolom reference. Nah, di sini ada plus, kita klik di kolom, kita ganti src port. Untuk number kita ganti src port resolve. Nah, satu lagi tambahkan dst port, dan untuk numbernya kita pakai ds port resolve.
kita naikkan ke atas, tahan, pas. Oke, klik oke. Nah, di sini maka tampilannya akan bertambah atau kolomnya bertambah, yaitu SSC port, DXT port, dan host. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke menu file, export object, pilih HTTP. Nah, di sini ada beberapa kolom: paket, host name, content type, size, file name. Kita pilih yang kolom content type, kita klik. Nah, di sini ada beberapa file ya. Nah, di sini saya akan mengambil sampel file, 3 sampel file dari tipe file yang berbeda. Yang pertama, saya di sini akan mengambil sebuah sampel file yang berbentuk bertipe Java archive. Kita klik, kita save. Nah, di sini kita simpan sesuai dengan keinginan ya. Saya akan menyimpannya di dokumen. Kita kasih nama, misal file.jar. Save. Nah, selanjutnya kita akan mengambil sampel yang berbentuk exe, file.exe. Klik di sini, ini di file exe, kita save. Nah, selanjutnya kita simpan seperti tadi, dokumen. Kita kasih nama file.exe. Save. Nah, selanjutnya kita mengambil sampel yang berbentuk subweb. Save. File.svf. Jadi simpan di dokumen. Nah, save. Nah, kita cek apakah file tadi sudah tersimpan atau belum. Kita menuju ke file, open folder, ke dokumen. Ya, ini ketiga file sudah tersimpan. Nah, untuk selanjutnya kita akan menghash ketiga file ini atau mencari nilai hash dari ketiga file ini ya, sesuai dengan tadi apa nih, what are the infected files download under hashes ya. Caranya yaitu dengan menuju ke terminal ya teman-teman. Nah, setelah terminal terbuka, selanjutnya kita klik sudo masukkan password. Nah, kita akan masuk ke direktori tadi ya, ketika file yang kita simpan itu dengan cara cd jadi kita menyimpannya di dokumen, enter. Nah, terus kita buka direktorinya ls. Nah, terbuka. Nah, di sini ada udah lihat ketika file yang tadi kita simpan. Nah, di sini kita akan mencari nilai hash dari ketiga file ini ya, yaitu dengan cara md5 sum spasi nama file yang akan kita hash, yaitu file.exe. Enter. Nah, sudah muncul, ini adalah nilai hash dari file.exe ya. Ini nilai hashnya. Nah, kita copy. Nah, kita taruh di sini. What are the infected files on this? Nah, kita taruh di sini supaya biar mempermudah. Nah, selanjutnya sama untuk file yang berbentuk jar, md5 sum
enter. Nah, sama kita copy. Nah, selanjutnya md5 file dot swf. Enter. Nah, ketika file ini kita sudah mengetahui nilai hashnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya ketika sudah kita mengetahui nilai hash dari ketiga file ini, kita akan mengecek nih apakah ketiga file ini terkontaminasi virus atau tidak, terkontaminasi malware atau tidak, yaitu dengan cara kita masuk ke browser, masuk ke appvirustotal.com. Nah, sudah masuk. Nih, di sini ada 3 pilihan, file, URL, dan share. Kita pilih yang share. Nah, kita pastikan di sini file hash yang tadi kita dapat ya. Yang pertama kita yang file Excel terlebih dahulu, copy, kita pastikan di sini, kemudian enter. Ya, di sini no engine detected this file, artinya aman ya teman-teman, tidak terinfeksi. Nah, kita tandain dulu biar nggak lupa. No infect. Nah, selanjutnya untuk file yang kedua, file yang berbentuk jar, sama kita taruh di sini, pastikan enter. Ya, 33 engine detect this file. Nah, intinya di sini file ini terkontaminasi malware ya teman-teman. Nah, kita tandain sini jar. Selanjutnya untuk file yang ketiga sama, copy, enter. Ya, ini juga sama, terinfeksi malware. Kita tandain juga di sini. Infected SWF. Nah, kita sudah mengetahui 3 file ini ya teman-teman, bahwa ini yang berbentuk exe aman, tidak terinfeksi, berbentuk jar infeksi, dan CF juga terinfeksi ya. Nah, selanjutnya yaitu what is URL atau domain of the infected site. Yaitu kita kembali lagi ke website ya teman-teman. Nah, di sini ini kan kita tadi menganalisa dari hostname yaitu stentrustproperty.com ya. Nah, ini ya teman-teman ya, www.stentrust.com. Ulang ini. Nah, sama saja. Kita akan mencari what is URL domain of the infected site. Nah, ini teman-teman, hostname.
klik kanan, copy, kita taruh di sini, kita paste. Nah, selanjutnya, what is the IP address of infected website? IP address of the infected website, yaitu kita menuju ke Internet Version Protocol. Nah, di sini ada, nah ini destination, klik kanan, copy, value, kita taruh di sini. Nah, what is IP address the infected machine? Nah, ini teman-teman, kita copy, value, kita taruh di sini, paste. Nah, selanjutnya itu kita ke nomor 6 dulu, yaitu what is the MAC address of the infected website. Kita ke sini dulu, kita ke Ethernet. Nah, ini source, kita copy, full value, di sini, paste. Nah, yang terakhir nomor 5 yaitu what is the hostname of infected machine. Itu caranya dengan kita bisa menggunakan filter ini atau dengan menuju ke statistik ya. Di sini protokol hierarki kita pilih, kita save dulu. Nah, statistik protokol hierarki. Nah, kita pilih yang DHCP protokol, klik APS filter selected. Nah, di sini muncul DHCP, atau tadi kita bisa mengetikkan DHCP. Sama saja ya teman-teman. Setelah filter DHCP terbuka, selanjutnya kita pilih ke DHCP request. Nah, di sini ada kolom info, kita pilih yang DHCP request, kita klik. Nah, di sini kita menuju ke Dynamic Host Configuration Protocol Request. Kita ke bawah klik. Nah, kita cari. Nah, di sini ada client MAC address. Ini sama seperti ini. What is the MAC address untuk machine, yaitu sama. Kita akan cari di sini host option hostname. Nah, ini hostname kayak PC. Kita klik kanan, copy, value, kita pastekan di sini, paste. Itu what is the hostname of infected machine, yaitu K34N6B3N strip PC ya. Ya teman-teman, kita sudah berhasil menganalisa dari file sampel yang tadi kita download dari malware traffic analysis.net ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.